warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa wanfa' bima 'allamna wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik jamaah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita muji Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita kembali. Allah mudahkan kita untuk kemudian melakukan ragam aktivitas amal-amal ketaatan. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi kajian kita sampai fikih sirah ya, fikih sirah sampai pada pembahasan beberapa syariat ya pasca hijrah, di mana kita sudah sering menjelaskan bahwasanya perubahan ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum hijrah dan setelah hijrah itu sangat signifikan, di mana ayat-ayat setelah hijrah ini lebih kepada berbicara tentang bukan hanya sekedar pribadi ya, bukan hanya sekedar penguatan pondasi pribadi, namun lebih kepada sosial. Sehingga hal-hal yang kemudian diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar sesama manusia ini juga dominan Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan. Kita sudah sampaikan dua sebelumnya ya, syariat yang kemudian Allah turunkan ya pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Kita sudah jelaskan syariat salat, kemudian syariat azan ya, di mana keduanya ini juga menjadi pilar. Salat itu menjadi tiang, sementara azan ini menjadi seruan, lantaran memang terkhusus salat ini merupakan bagian daripada amal-amal jama'i yang dia membutuhkan sesuatu untuk mengumpulkan manusia ya. Kemudian di antara syariat-syariat yang lain itu juga syariat puasa. Kita sudah sama-sama mengetahui syariat puasa ini menjadi bagian daripada rukun Islam itu sendiri. Kemudian syariat zakat pun demikian, dan tak terkecuali syariat jihad fi sabilillah. Maka pembahasan ini menjadi pas sebelum kemudian masuk dalam pembahasan perang Badar ya. Berbicara tentang syariat jihad, satu hal yang Masya Allah hampir bisa dikatakan sampai hari ini pun telinga kaum muslimin itu masih rodok bukan asing ya, lantaran kalimat ini musuh-musuh Islam berupaya untuk menjadikan kalimat ini seolah-olah kalimat-kalimat yang menakutkan. Kata ini, syariat ini dianggap sebagai syariat yang menakutkan, padahal kita sering menyampaikan tidak ada satu perseteruan atau tidak ada satu peperangan ya, yang peperangan itu paling santun kecuali peperangan yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin. Dalam segala sisi kaum muslimin memiliki adab dan etika. Karena kita sudah sering sampaikan bahwasanya setiap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya ini memiliki tujuan pokok daripada syariat tersebut. Ada tujuan yang pengen dicapai,
Ada tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan di balik setiap syariat tersebut, Allah menginginkan ada satu perubahan yang terjadi pada diri hamba-hambanya. Syariat salat, Allah menetapkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan fahisyah dan mungkar. Artinya ada perubahan yang terjadi pada diri seorang hamba ketika kemudian dia melakukan rangkaian beragam syariat yang telah Allah tetapkan. Bukan hanya memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun juga memperbaiki hubungan dirinya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Salat mencegah perbuatan fahisyah mungkar. Puasa menjadikan seseorang lebih mengerti bagaimana kondisi saudara-saudaranya yang secara ekonomi mungkin tidak seberuntung dirinya, ya. Kemudian apalagi haji dan umroh, kesetaraan dalam kedudukan, di mana pejabat sama rakyat jelata itu nggak ada bedanya ketika sudah sama-sama berada di tanah suci. Semuanya menggunakan pakaian yang sama tanpa jahitan, cuman 2 helai buat laki-laki. Nggak ada yang kemudian ngerasa lebih tinggi, nggak ada yang lantaran dia raja kemudian pakai pakaian mewah ketika di depan Ka'bah, nggak sah hajinya atau nggak sah umrohnya, ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali dalam perkara jihad fisabilillah, Islam memiliki aturan, nggak mentang-mentang lantaran perang kemudian kok semaunya. Ada adab, ada etika. Sebuah adab dan etika yang nggak akan pernah bisa ditampilkan oleh orang-orang di luar Islam, ya. Ya, hari ini kan Israel kan kayak begitu, ya. Nggak bisa kemudian nyerang mujahidin, yang diserang ya warga sipil. Dalam Islam nggak seperti itu, ya. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian menyebutkan syariat perkara jihad di sini. Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka kudu aidiakum, tahan tangan kamu, aidiakum, tahan tangan kamu.
ketahuan ya, ketahuan melakukan sholat ngumpet-ngumpet di lembah-lembah, ketahuan akhirnya kemudian sedikit melakukan perlawanan ya, malah itu darah pertama kali di situ. Bayangkan kalau kemudian itu terus terjadi berulang-ulang, ya sangat memungkinkan kemudian embrio yang baru muncul ini akan mudah kemudian dihilangkan. Kenapa? Nah, nggak punya teritori wilayah yang kemudian melindungi belah mereka ya. Kedua, kekuatannya masih sangat minim. Nah, kondisi kayak begini jangan kemudian disamakan dengan kondisi kaum muslimin yang berada di wilayah Gaza, di mana ada ketidakmiripannya artinya sekalipun mungkin kondisinya sama-sama lemah ya, cuman wilayah Gaza itu hampir semuanya di bawah kendali Hamas, sehingga teritori itu mereka miliki. Israel mau masuk juga mikir-mikir, sekalipun kemudian di ultimatum perang darat ya, cuman lihat apa yang kemudian terjadi ya. Israel nggak menguasai Medan, sementara mujahid Gaza itu menguasai Medan. Mereka bisa nyerang dari jarak 0 km gitu ya, Masya Allah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabatnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Mereka mengatakan, "Wahai Nabi Allah, kami merupakan orang-orang terhormat di masa jahiliyah, namun ketika kami beriman kami menjadi hina." Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberi maaf, oleh karena itu janganlah kalian memerangi kaum tersebut." Nah, ini syariat yang awal terkait dengan syariat jihad, larangan untuk melakukan perlawanan, namun kemudian diperintahkan memberikan maaf dan bersabar ya. Kemudian pada fase yang kedua ya, fase yang kedua ini fase diizinkan. Tadi fase yang pertama itu dilarang, fase yang kedua fase diizinkan ya. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-39, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Ini ayat yang kemudian dilantangkan oleh jubirnya Al-Qassam ya, Abu Ubaidah yang lagi tenar nih sekarang. Ya. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan untuk melakukan perlawanan ya, bi annahum zolimu, lantaran mereka dizolimi bertahun-tahun ya, dari pasca Nakbah 1948 hingga kemudian 80% wilayah Palestina digosok. Kalau bahasanya digosok itu berarti dirampas ya.
Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, telah diizinkan untuk memberikan perlawanan lantaran mereka dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah itu sangat berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Lukman pertemuan kemarin itu menjelaskan panjang lebar ya. Syariat kita enggak seperti syariat-syariat sebelumnya. Mental umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak seperti mental umat-umat sebelumnya, di mana umat-umat sebelumnya selalu Allah memberikan pertolongan dengan sesuatu yang bersifat ajaib, tanpa seolah-olah manusianya atau hambanya bersusah payah, celing Allah kasih pertolongan. Namun beda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan syarat. Syaratnya adalah kalian harus melakukan sesuatu dulu, baru kemudian Allah bakal turun tangan. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu nolong Allah, Allah bakal nolong kamu. Lah kalau kamunya diam-diam saja, nggak mungkin kemudian turun pertolongan Allah. Cuma duduk manis, leha-leha, doa, zikir. Memang kita nggak pungkiri doa itu senjatanya kaum muslimin, ya. Nggak kita pungkiri doa itu senjatanya kaum muslimin. Cuman doa itu harus sinkron dengan amal nyata, ya. Nggak mungkin seseorang kok doa minta jadi dokter gitu kan, tapi sekolahnya sekolah teknisi, yo nggak bakal nemu. Harus juga kemudian sekolahnya ilmu kedokteran. Maka coba kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kemudian berdoa dengan jujur minta kepada Allah agar diberikan kesyahidan, Allah akan sampaikan dia kepada derajat syahid sekalipun dia mati di atas ranjang. Doa ini relevan nggak kalau kemudian kita yang ngucapin dengan kondisi kita macam kayak gini? Cocok nggak? Nggak pas. Tapi sangat cocok kalau kemudian diucapkan oleh warga Gaza macam kayak begitu. Kita minta sama Allah supaya diberikan kesyahidan. Nah, kondisi kita aja duduk manis, leha-leha, ya nggak nemu lah ya. Maka doa itu harus sinkron dengan amaliyah nyata kita, nggak cuma doa doang ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah periode kedua di mana kemudian Allah mengizinkan untuk kemudian melakukan perlawanan. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan syarat kemudian Allah mau menurunkan pertolongannya adalah ketika hamba-hambanya ini mau menolong Allah dulu. Jadi harus ada timbal baliknya ya. Kita memberikan bukti atau memberikan bukti nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan. Itu pun ya Ustaz Lukman kemudian menjelaskan, ketika masih bisa dihitung dengan hitungan logis, maka memungkinkan Allah akan memberikan kemenangan. Bukan berarti kemudian nggak mungkin sekalipun dihitung logis diberikan kemenangan. Sangat mungkin bagi Allah. Cuman tetap ada hitung-hitungannya. Ada sesuatu yang kemudian yang namanya sunnatullah itu nggak akan kemudian kok berseberangan dengan yang namanya sunnah syariah, itu nggak akan kemudian berseberangan dengan sunnah kauniyah ya. Yang namanya hukum sebab akibat itu juga sangat disesuaikan hukum sebab akibat tersebut. Ustadz Lukman beliau memberikan contoh ya, ketika kondisinya kok sesuatu yang terlalu mustahil untuk diberikan kemenangan, Allah nggak bakal berikan kemenangan itu ya. Kondisi Khalid bin Walid dengan membawa 30.000 pasukan tapi yang dilawan 200.000, wah ini terlalu heroik kalau kemudian dapat kemenangan ya. Maka kemudian Khalid bin Walid membawa pulang tanda kutip pasukannya, sehingga kemudian penduduk Madinah, wah ini kabur, tapi kata Rasul kemudian mereka tidak lari ya, namun mereka akan kembali lagi. Kenapa? Kondisinya terlalu ajaib kalau kemudian saat itu Allah berikan kemenangan, karena jumlah pasukan musuh bukan 2 kali lipat ya, berlipat-lipat ya. 1 banding berapa kalau kemudian 30.000 lawan 200.000, berarti 1 banding 7. Masya Allah. 1 orang dikeroyok 7 orang, itu mah film-film Cina doang yang menang ya. 1 orang dikeroyok 7 orang. Mau sekuat apapun tetap aja namanya pertempuran itu melelahkan lah ya. Harus memegang pedang sama
tombak sama tameng itu lawan 7 orang satu, ya tetap aja nggak heroik gitu banget lah. Maka kalau kemudian perbandingannya 1 banding 2, 1 banding 3 masih sangat logis ya, masih sangat logis. Kemudian Allah memberikan kemenangan. Kenapa? Perbedaan semangat, perbedaan tujuan itu juga pengaruh ya. Kaum muslimin tujuan pertempurannya bukan nyari gaji, bukan nyari perang, bukan nyari hidup ya, namun mereka justru mencari kehidupan dengan mengejar kematian ya. Tujuannya adalah kematian, sebagaimana slogannya Khalid bin Walid, akan kami datangkan pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupannya. Intan surulahayan surkum, kalau kamu nolong Allah, Allah bakal memberikan pertolongannya kepada kamu. Riwayatkan Baihaqi dalam sunannya, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah, Abu Bakar berkata, mereka orang kafir Quraisy telah mengeluarkan nabi mereka, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali ke sisinya, sungguh mereka akan binasa. Lalu kemudian turunlah ayat, diizinkan perang bagi orang-orang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Ayat tersebut merupakan ayat pertama turun terkait tentang syariat jihad ya. Pasca yang kedua diizinkan melakukan perlawan, baru sebatas diizinkan. Maka nanti kemudian rangkaiannya itu perang Badar. Perang Badar itu kan juga bukan perang yang kemudian terjadi tiba-tiba. Ada rangkaian-rangkaian sebelumnya ya, kasus-kasus insiden-insiden sebelumnya yang kemudian itu menjadi bagian daripada terjadi perang Badar ya. Kalau dalam buku ini langsung bicaranya perang Badar. Nanti kita buat pembahasan sebelum perang Badar, kita bicara di buku Rohiqul Makhtum, karena di situ banyak rangkaian syariah ya, manuver tempur yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kemudian mengirim para pengintainya ya, kemudian ada yang terjadi peperangan kecil, ada yang kemudian nggak terjadi. Cuman ini untuk menunjukkan eksistensi kaum muslimin di kota Madinah, hingga kemudian pasukan-pasukan pengintai yang mengintai gerak laju orang-orang Quraisy, pergerakan perniagaan orang Quraisy, sehingga nanti perang Badar itu salah satu pemicunya ya, faktor pemicunya adalah sesuatu yang kemudian sebelumnya gagal dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencegah kafilah dagang pas mau berangkat ya. Ini pas mau berangkat pengen dicegah, cuman qadarullah kemudian terlambat ya, kafilah dagang Quraisy sudah melewati wilayah yang dilalui oleh kaum muslimin. Kemudian masuk pada periode yang ketiga ya. Periode yang ketiga di sini disebutkan merupakan periode diwajibkan berjihad melawan orang-orang kafir, terkhusus mereka yang memerangi ya. Yang memerangi tok. Ya. Turun perintah untuk melakukan perlawanan, melakukan peperangan terhadap mereka yang memerangi kaum muslimin. Perintahnya adalah surah Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Lihat ya. Allah perintahkan, cuman kemudian ada rambu-rambu yang kemudian Allah tekan. Dan perangilah mereka di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, tapi kamu jangan melampaui batas. Tidak ada pertempuran yang kemudian diatur dengan santun, diatur dengan akhlak dan etika kecuali pertempuran kaum muslimin. Tidak ada. Allah perintahkan memerangi mereka yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, tapi jangan kebangetan, jangan kelewatan. Artinya kalau itu kan prosesnya buat membalas ya, intiqam ya, buat ya kalau bahasa kita balas dendam lah gitulah ya. Bukan berarti kemudian dendam terkait dengan urusan hati, enggak ya. Lantaran mereka dulu melakukan kezoliman, maka kemudian mereka diperangi untuk menghilangkan kezoliman tersebut, bukan semata-mata dendam pribadi, enggak ya. Cuman wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Artinya apa? Jangan sampai perlakuan kalian terhadap mereka melampaui perlakuan mereka terhadap kalian. Jangan sampai
Ya kalau mereka itu kejam ketika dulu memerangi kalian, kalian boleh memerangi mereka, melakukan pembalasan terhadap mereka sebatas maksimalnya seperti apa yang mereka lakukan. Nggak boleh lebih sadis dari yang mereka lakukan terhadap kalian. Bahkan dalam ayat-ayat lain perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kamu maafkan itu jauh lebih baik. Lihat lo ya. Ini syariat Islam tuh kayak begitu, sekalipun dalam urusan darah ya. Allah perintahkan balas wala ta'tadu, tapi jangan melampaui batas. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau kemudian mengatakan ayat tersebut memerintahkan untuk memerangi mereka-mereka yang lebih dulu memerangi saja ya. Kemudian ya, fase yang keempat, periode ini merupakan periode terakhir. Artinya setelah ayat ini turun maka seluruh fase pensyariatan jihad ini selesai ya. Yaitu dalam surat At-Taubah, rata-rata At-Taubah, Al-Anfal At-Taubah. Makanya kenapa At-Taubah itu salah satu nama lain surat At-Taubah apa? Al-Baro'ah, pemutusan hubungan. Satu-satunya surat yang kemudian tidak diawali dengan basmalah. Nama lain At-Taubah itu adalah Al-Baro'ah. At-Taubah berarti artinya taubat, Al-Baro'ah pemutusan hubungan. Sudah nggak ada hubungan lagi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir ya. Batas akhirnya adalah ketika selesai masa perjanjian damai. Karena ketika ayat ini turun perjanjian damainya masih berjalan. Allah memberikan batasan, sudah damainya kalian hanya menghabiskan sisa masa damai tersebut. Setelah masa damai habis, udah nggak ada lagi damai-damaian ya. Fa idzan salakal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila telah habis bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram berapa? 4 ya. Yang 3 urutan, yang 1 pisah ya, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Ini ada urutan. Yang terpisah ada di bulan Rajab. Faidan salahal ashhurul hurum, apabila telah habis masa bulan-bulan haram. Karena bulan-bulan haram ini diharamkan untuk melakukan pertumpahan darah, berperang ya. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perintahnya nyata, perintahnya ceto, perintahnya nggak bisa ditafsirkan lain-lain. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu temui ya. Wa khudhuhum, culik. Masyaallah, ini ayat-ayat teroris ini ya. Masya Allah. Wa khuduhum, makanya orang-orang barat yang kemudian belum kenal Islam, wah itu selalu menghujat ayat-ayat macam kayak gini, apalagi mereka yang kemudian bencinya sampai ke ubun-ubun ya. Kalau kemudian nggak ngerti permasalahannya mesti kayak begitu. Cuman kalau kemudian dibaca semua rangkaiannya baru bakal ketemu. Wa khuduhum, culik mereka ya. Wahsuruhum ya. Culik mereka, kemudian awasi mereka, intai mereka ya. Waq'udu lahum kulla marsad ya. Culik mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat-tempat pengintaian. Masya Allah, ini perintah Allah semua loh ya. Faqtuluhum wa khudhuhum ya, wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad, intai mereka, mata-matai mereka terus ya. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Lihat, ini bagian daripada kesantunan Islam. Fa in tabu, kalau kemudian mereka bertaubat ya, wa aqamus shalah, kemudian menunaikan salat, menegakkan salat, wa atawuz zakah, kemudian menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, biarkan, bebaskan mereka. Karena tujuan perang dalam Islam itu bukan semata menumpahkan darah. Saya sering nyampaikan jihad dalam Islam itu perpanjangan tangan dari dakwah. Bahkan jihad itu ya dakwah itu sendiri. Hanya bedanya kalau dakwah umumnya kita memahami dia dengan lisan, dengan bahasa, ngajak, kemudian nyegah. Sifatnya adalah santun, lunak ya, lembut ya.
Cuman kalau kemudian jihad ini lebih kepada untuk menjadi tameng, untuk menjadi perisai. Ketika kemudian perjalanan dakwah dengan lisan ini mendapatkan perlawanan, ya, karena nggak mungkin enggak, pasti ada mereka kemudian nggak suka Islam ini menyebar, lalu kemudian menggunakan kekuatan untuk menghalangi tersebarnya Islam. Maka mau nggak mau disitulah kemudian dakwah ini butuh pendamping. Maka selamanya yang namanya pedang dengan kitab itu nggak mungkin bisa dipisahkan, ya. Kitab itu kemudian kita nyampaikan dengan hujah, pedang itu buat mengawal. Nggak mungkin Islam itu bisa tersebar hanya dengan dakwah lisan tok, itu nggak mungkin, karena musuh-musuh Islam itu pasti masalahnya, ya. Perseteruan hak dan batil itu sesuatu yang pasti, nggak mungkin bisa hilang sampai menjelang hari kiamat nanti, ya. Dan mereka musuh-musuh Islam itu mesti ujung-ujungnya bakal melakukan pertempuran fisik. Itu nggak mungkin enggak. Peperangan fisik itu pasti bakal terjadi, sekalipun mereka sebelumnya melakukan peperangan yang non fisik, perang narasi, perang kemudian perang pemikiran, perang budaya. Cuman mesti ujung-ujungnya adalah perang fisik, ya. Enggak mungkin enggak, ya. Itu syariatnya udah kayak begitu senantiasa, ya. Kebaikan itu akan tertambat pada ubun-ubun kuda, dan itu sampai hari kiamat bakal begitu. Artinya peperangan fisik itu enggak mungkin kemudian bisa dihindari. Sekalipun sebelumnya perang-perang yang non fisik itu sudah selalu kemudian digencarkan. Ayat yang lain, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Nah, ini masih at-taubah juga. At-taubah semualah pokoknya, ya. At-taubah semua itu nyingkap kemunafikannya orang-orang munafik, ya. Dan kemudian surat pemutusan hubungan dengan orang-orang kafir. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shaghirun. Perangilah mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab, dan tidak beragama, tidak berdin dengan din yang benar dari kalangan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shaghirun, hingga kemudian mereka memberikan jizyah dalam kondisi hina, ya. Jizyah dalam kondisi hina. Maka jizyah itu nggak bisa sama dengan pajak, Pak, ya. Karena jizyah itu hanya diambil dari ahlul kitab. Dan yang kemudian syariat ini hanya berlaku bagi ahlul kitab. Jizyah itu bagi ahlul kitab. Selain ahlul kitab itu tidak berlaku. Orang-orang musyrik nggak ada yang namanya orang musyrik bayar jizyah, itu nggak ada. Orang musyrik itu ujungnya diperangi. Nggak ada kemudian bayar jizyah. Ahlul kitab, kenapa kemudian mereka ada kompensasi bayar jizyah? Karena secara milah mereka masih diakui, bahasa kita serumpun lah, ya. Serumpun, ya. Hanya kemudian perbedaan akidah masalahnya. Orang-orang Yahudi mereka hanya mengakui kenabian sampai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ke bawah, nggak diakui sebagai para nabi itu, ya. Maka pasca Nabi Musa banyak yang kemudian mereka bunuh itu para nabi. Termasuk salah satunya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan kemudian termasuk Nabi Isa alaihissalam. Karena yang diakui menjadi nabi bagi mereka itu hanya sampai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ke bawah itu tidak diakui. Nasrani hanya sampai Nabi Isa. Mereka nggak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi mengakui nabi-nabi sebelumnya. Adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengakui semua kenabian yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabi, ya. Yahudi menjadikan Uzair sebagai putra Allah. Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai putra Allah, ya. Padahal tidak patut bagi Allah untuk kemudian memiliki putra. Maka jizyah ini hanya diberlakukan bagi orang-orang Yahudi Nasrani. Wahum shaghirun, ketika mereka membayar jizyah dalam kondisi hina.
Bahkan kemudian disebutkan proses bayar jizyahnya tuh Pak ya. Itu masuk wilayah ruangan khalifah dalam kondisi sudah jalan jongkok ya, jalan jongkok sambil menyerahkan harta jizyahnya. Kemudian masih jalan jongkok juga mundur keluar dari ruangan utama khalifah itu ya. Untuk menghinakan mereka memang fungsinya ya. Jadi bayar jizyah nggak kemudian kok bayar dengan merasa angkuh, enggak bisa kayak begitu ya. Bayar jizyah wahum shagirun, sementara mereka dalam keadaan tertunduk. Ibnu Qayyim kemudian berkata ya, kemudian diwajibkan memerangi kaum musyrikin secara menyeluruh hal yang sebelumnya diharamkan, kemudian selanjutnya diperintahkan berjihad bagi yang memerangi saja, dan yang pada akhirnya diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik secara menyeluruh. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berdasarkan ayat ini menunjukkan tentang kewajiban berperang adalah fardu ain, sebagian lagi fardu kifayah ya. Cuman ya jumhur ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih secara hukum asal jihad itu fardu kifayah. Kemudian dia bakal bisa berubah menjadi fardu ain dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi kok musuh masuk negeri ya, ini sudah bukan lagi fardu kifayah, fardu ain, semua harus angkat senjata bela negerinya. Kondisi ketika kemudian mendapatkan perintah dari pimpinan, kamu berangkat, udah itu nggak ada alasan kemudian, itu jadi fardu ain ya. Kondisi cuma kalau kemudian ngelihat kondisi hari ini, ulama-ulama kontemporer jihadis itu kan kemudian banyak mengatakan setiap jengkal yang dulu pernah dikuasai oleh kaum muslimin ketika hari ini berada di wilayah cengkraman orang-orang kafir, maka selama itu jihad masih menjadi fardu ain, sampai setiap tanah-tanah yang dulu pernah dikuasai kaum muslimin kembali lagi ke tangan kaum muslimin. Ya, hari ini kita dapatkan hampir ya semuanya dikuasai oleh orang-orang kafir yang dulu pernah dikuasai oleh kaum muslim. Padahal di zaman Umar itu kaum muslimin menguasai sepertiga daratan loh ya. Padahal bumi itu hampir 2/3-nya lautan loh ya. Artinya hampir seluruh wilayah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Dan itu menjadi kewajiban sampai hari kiamat, kewajiban untuk membebaskan negeri-negeri tersebut ya. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, itu ayat-ayat terkait dengan pensyariatan turunnya syariat jihad. Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan 4 tahapan, dan setiap syariat itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Pasti ada tujuan yang kemudian pengen Allah tunjukkan kepada kita sebagai hamba. Maka dalam faedah tersebut ya, dalam faedah ini penulis kemudian menjelaskan beberapa manfaat dan faedah daripada diturunkannya syariat-syariat jihad tersebut. Di antara yang pertama, penulis kemudian menjelaskan jihad disyariatkan pada waktu yang tepat, karena ketika mereka berada di Mekah, orang-orang musyrik jumlahnya lebih banyak. Seandainya orang muslim diperintahkan berjihad sedangkan jumlah mereka sedikit, pasti sangat membahayakan kaum muslim. Poinnya bukan hanya sedikit atau banyak, karena kalau kaitannya dengan sedikit atau banyak, Allah kemudian banyak menyebutkan pula kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Ya, berapa banyak pasukan yang kecil sedikit itu mampu mengalahkan pasukan yang banyak. Dan fakta sejarahnya, setiap pertempuran kaum muslimin yang dibenangkan oleh kaum muslimin itu justru jumlah kaum musliminnya jauh lebih sedikit dibanding musuh-musuhnya ya. Itu fakta sejarahnya kayak gitu. Cari sejarah kaum muslimin ketika mereka bertempur dalam kondisi jumlah pasukan banyak, dalam kondisi jumlah persenjataan lengkap, dalam kondisi yang secara hitung-hitungan logika pasti menang ya. Itu justru malah rata-rata Allah selalu memberikan kekalahan. Justru sebaliknya, ketika kondisinya sedikit, jumlah pasukannya minim, persenjataannya pas-pasan ala kadarnya, selalunya Allah kemudian memberikan kemenangan. Hikmah terbesarnya apa coba? Kenapa kok Allah memberikan kemenangan dengan jumlah yang sedikit, dan justru Allah memberikan kekalahan ketika jumlahnya itu banyak? Hikmah terbesarnya supaya kemudian hati kita nggak salah bersandar, Pak.
Secara manusiawi, manusia ketika kemudian melihat jumlahnya banyak, itu akan muncul perasaan, oh nggak mungkin kita kalah, banyak sekali. Coba ya. Cuman di situ justru kesalahan dalam keyakinannya di situ. Rasa bersandarnya sudah bukan lagi kepada Allah masalahnya, bersandarnya kepada kekuatan manusia, kekuatan jumlah, kekuatan persenjataan. Dan kalau sudah bersandarnya ke situ, nggak mungkin Allah berikan pertolongan, itu nggak mungkin. Cuman kalau jumlahnya sedikit, itu sudah ngerasa, ya Rob, ini kalau nggak kamu tolong, itu nggak mungkin bisa menang. Lihat ketika Rasul dalam perang Badar, nanti dalam perang Badar, Masya Allah doanya Nabi itu luar biasa. Ya, 313 lawan 1000. Sampai kemudian saya sering menyampaikan doa ini ya, doa Nabi ini. Sampai seolah Nabi itu doanya ngancem sama Allah loh. Ya Rob, seandainya engkau hancurkan pasukan kecil ini, kamu nggak bakal lagi diibadahi di muka bumi. Engkau hancurkan pasukan kecil ini, pasukan Badar ini, kamu nggak akan ada yang sujud kepada kamu ya Rob. Ya, Masya Allah. Ya. Itu kan apa? Bersandarnya hati urusannya. Ketika bersandarnya hati kepada Allah totalitas, itulah kemudian Allah memberikan kemenangan. Perang Hunain, kenapa di awal kemudian kok Allah jadikan mereka kaum muslimin kocar-kacir? Jumlahnya 12.000 orang. Pasukannya juga sebagian besar pasukan-pasukan Madinah yang sudah terlatih, sudah terbiasa tempur. Kalah itu. Ya, Masya Allah. Kalau kemudian perang Uhud, lain lagi faktor kekalahannya ya. Faktor kekalahan perang Uhud lantaran menyelisih perintah Rasul. Di samping juga Allah pengen menjelaskan ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu adalah hari yang Allah pergilirkan, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Kemudian juga Allah pengen menjelaskan ya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kemudian kalian merasa sakit dalam kekalahan perang Uhud, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga merasakan sakit yang sama ketika mereka kalah dalam perang Badar. Cuman bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Rasa sakit kamu akan berbalas dengan surga, sementara sakitnya mereka itu mendapatkan neraka. Ini yang kemudian enggak mereka dapatkan ya. Jadi mau sakit mau senang kaum muslimin sebenarnya ihdal husnayain, mereka pada posisi dua kebaikan ya. Kalau kemudian syahid ya itu baik, kalau kemudian menang ya itu baik. Nggak ada kerugiannya bagi orang-orang mukmin ketika kemudian melakukan peperangan macam kayak gitu ya. Dan justru diharapkan memang kesyahidan. Dan Masya Allah, dan itu yang Allah inginkan memang ya. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin mengambil atau menjadikan sebagian dari kalian itu sebagai syahid, dan biasanya sudah ada tanda-tandanya ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala ini kalau kemudian kita tarik dengan kondisi hari ini, Masya Allah, memang spesial. Para mujahid itu spesial Pak, manusia-manusia pilihan ya, karena memang syuhada itu menjadi salah satu dari 4 golongan yang Allah berikan nikmat, minan nabiyyin siddiqin syuhada. Posisi ketiga itu syuhada. Dan kalau kita mau perhatikan, mereka kemudian Allah jadikan syahid itu kalau kemudian terungkap spesial banget mereka, aktivitasnya spesial ya. Belakangan ini kan maaf ya, sebagian besar kaum muslimin itu memberikan hatinya kepada kaum muslimin di Gaza. Cuman kita nggak pungkiri ada mereka yang masih terjangkiti hatinya dengan penyakit hasad, masih terjangkiti hatinya dengan penyakit hati, kemudian berbicara tentang kaum muslimin Gaza tanpa data, tanpa ilmu ya. Terlihat sekali faktor hasadnya ya, sehingga yang ada bukan doa, bukan dukungan, yang ada itu celaan ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau mungkin kalimat itu keluar dari orang-orang biasa, kita mungkin bisa maklumi. Cuman kalimat celaan tersebut keluar dari mereka kemudian dianggap sebagai ustadz. Bahkan kemudian kalimatnya lebih kepada kalimat-kalimat fitnah. Ada kemudian ungkapan ya, kenapa kemudian Allah berikan musibah macam kayak begitu ya, karena lihat anak-anak Palestina, anak-anak Gaza, mereka nggak mau ngaji, kerjaannya ngemis. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ada catatan
di pocket seorang anak muda ya. Masya Allah, ini luar biasa betul ya, pocket anak muda nih. Di dalam pocket seluler seorang remaja anak 16 tahun. 16 tahun berarti dia SMA ya, SMA kelas 1 lah ya. Antum bayangkan lah, dengan kondisi kita hari ini anak SMA kelas 1, kira-kira aktivitas mereka ngapain? Ya. Ya karena kondisi kita kayak gini rata-rata mesti hura-hura, happy-happy gitu ya. Di dalam pocket seluler seorang pemuda anak usia 16 tahun yang syahid di bawah reruntuhan, terdapat satu buku nota yang tertulis di dalam buku tersebut, dosa-dosa yang aku lakukan sepekan terakhir. Ya. Ini anak muda 16 tahun syahid di bawah reruntuhan lantaran dibom Israel gitu kan. Di sebelahnya itu ada pocket catatan. Catatan dosa-dosa yang dia lakukan selama sepekan terakhir. Antum tahu apa dosanya? Ya. Ini saya rodok merinding nih baca ini. Ini hal yang lumrah kita melakukan hal tersebut. Namun sama sekali kita nggak menganggap itu sebagai bagian daripada dosa. Tapi bagi mereka-mereka yang kemudian bakal Allah jadikan sebagai syuhada, itu menganggap itu sebagai sebuah kelalaian. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ini menunjukkan bahwasanya aktivitas yang mereka lakukan, Masya Allah, selalu kemudian nuansanya nuansa amal-amal ketaatan. Ya. Dan itu juga yang kemudian menjadikan kita ngerti mereka-mereka ini ya. Artinya kalau dalam kisah-kisah ulama-ulama salaf, itu kan ulama-ulama salaf kalau kemudian Allah berikan sedikit musibah, mereka langsung peka. Musibah ini terjadi lantaran aku melakukan dosa ini, kayak gitu ya. Itu saking sedikitnya dosa yang mereka lakukan sehingga mereka peka ketika kemudian mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam kehidupan hari ini nyata ada orang-orang macam kayak begitu. Kalau kita kan dikasih teguran sama Allah, saking banyaknya dosa nggak peka, ini dosa yang mana ya kok sampai Allah kemudian ngasih kita teguran macam kayak gini. Kalau orang-orang lapo karena saking sedikitnya dosa itu mereka peka. Dan ternyata orang-orang semacam kayak gitu hari ini tuh masih ada. Lihat kemudian apa yang ditulis oleh anak muda usia 16 tahun loh Pak. Bayangkan usia 16 tahun ya. Isinya dosa-dosa yang dilakukan sepekan terakhir ya. Hari Senin ya. Dosa yang dia lakukan, dosa tanda kutip yang dia lakukan. Hari Senin, aku tertidur tanpa berwudu. Aku tertidur tanpa berwudu. Ada di antara kita tidur nggak pakai wudu kemudian ngerasa berdosa. Ya. Hari Selasa, aku tertawa terbahak-bahak, ngakak tertawanya. Ada di antara kita tertawa kemudian ngerasa dosa. Ini hal lumrah, hal umum yang sering kita lakukan. Ketiga, aku tidak mendirikan sholat isya tepat waktu. Ya. Nggak ada di antara kita masbuk kemudian ngerasa berdosa ya. Yang ada berhujah, kan isya, apalagi isya, isya kan panjang waktunya, alah. Ya. Selalu begitu ya. Lihat, aku tidak mendirikan sholat isya tepat waktu. Di mana kondisi hari ini kita sering berhujah kalau kemudian telat sholat isya. Isya kan panjang waktunya sampai jam 12 malam gitu ya. Kemudian hari Kamis, aku menjaringkan gol ke gawang. Aku main bola terus gol, muncul dalam hatiku rasa bangga tuh. Ya, Masya Allah. Ujub berarti ya. Muncul dalam hatiku rasa bangga setelah aku mampu menggolkan bola ke gawang. Itu hari Kamis. Hari Jumat, sepatutnya aku bersolawat kepada Nabi 1000 kali. Hari ini cuma dapat 700 kali solawat. Ada di antara kita hari Jumat solawat sampai 700 kali? Ya. Insya Allah. Hari Sabtu, aku terlupa zikir pagi. Ini 7 dosa tanda kutip yang dilakukan sepekan terakhir sebelum beliau syahid.
Lumrah nggak kalau kemudian Allah jadikan dia sebagai syuhada? Lumrah banget. Artinya kalau kemudian perkara-perkara ini saja dianggap kesalahan oleh orang ini, dianggap dosa oleh orang tersebut, antum bayangkan amal ketaatannya kayak apa? Coba lah ya. Antum bayangkan amal ketaatannya kayak apa? Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau kemudian meninggalkan zikir sekali saja itu dianggap dosa, berarti setiap hari orang ini nggak pernah lalai daripada zikir pagi dan petang. Kalau kemudian kok di hari Selasa saja dia kemudian mengatakan hari Selasa aku telat sholat isya, berarti sepanjang waktunya itu dia hampir nggak pernah masbuk dalam menunaikan sholat berjamaah. Kalau kemudian ya, Masya Allah, kalau kemudian di hari Senin dia mengatakan aku ketiduran dan belum berwudu, berarti nggak pernah dia tidur kecuali selalu diawali dengan wudu. Kan begitu? Ya. Kenapa? Karena hal-hal itu ketika itu kemudian tersilap dia lakukan, dia anggap sebagai sebuah dosa. Masya Allah. Maka sangat lumrah Allah menjadikan mereka syuhada. Kenapa? Aktivitas amaliyahnya luar biasa, Pak. Sesuatu yang kemudian kita anggap biasa itu dianggap dosa oleh mereka, ya. Masa orang kayak begini dianggap nggak pernah ngaji, kerjaannya ngemis. Nauzubillah, subhanallah. Ya. Hati-hati lisan kita ketika kemudian mengomentari sementara kita nggak punya data, itu bakal berbalik ke kita. Apalagi, ya, Rasul menegaskan syibabul muslim atau syibabul mukmin apa? Mencela seorang mukmin itu apa hukumannya? Syibabul mukmin fusukun. Yang namanya mencela seorang mukmin itu perbuatan fasik. Mencela seorang mukmin itu perbuatan fasik. Dan konteksnya ini mukmin atau muslim loh ya. Nggak peduli dari mana dia berasal, dari mana suku bangsanya, apapun bahasanya. Mukmin. Ya, kategorinya mukmin, terlepas perbedaan kelompok selama nggak keluar dari apa namanya koridor Islam, ia itu tetap muslim namanya. Kecuali dia sudah Syiah keluar dari Islam, nggak bisa dikatakan muslim gitu kan. Tapi mau apapun kelompoknya gitu, mau sufi apa kayak mau thariqah apa, selama masih dalam koridor kaum muslimin, tetap dia namanya muslim, darah hartanya terjaga, kehormatannya terjaga, nggak boleh dicela. Ya ini yang dicela mereka yang kemudian berada di medan jihad, mereka ada yang di ladang jihad, mereka yang kemudian apa namanya kematian itu dekat di depan mata, yang mencela duduk manis di atas bangku, duduk di atas sofa sambil kopi, sambil kemudian ya Allah, nggak malu gitu ya, nggak malu. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala. Jam 34 ya. Habis ya. Baik, jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala kita ngabisin ini aja, ngabisin apa namanya ibroh-ibroh yang ditulis sama penulis lah ya. Kemudian ibroh yang kedua ya, penulis kemudian menyebutkan peperangan ini berbeda dengan peperangan yang digencarkan oleh keinginan hawa nafsu, karena tujuannya bukan dunia. Sekalipun dibalik peperangan yang kemudian dilakukan kaum muslimin ada yang namanya ghanimah, cuma itu bukan menjadi tujuan utama. Ghanimah itu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, di mana kelebihan ini tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau ghanimah di masa nabi-nabi yang lain itu nggak boleh dimanfaatkan ya. Nabi Uzair berperang bawa Bani Israel, kemudian mengalahkan lawannya, mendapatkan harta ghanimah, emas, perak dan segala macam. Sama Nabi Uzair dikumpulkan itu harta, suruh bakar. Kok kemudian apinya nggak mau bakar? Ternyata ada yang gulul, ada yang nilep harta ghanimah. Nggak ada yang boleh ngambil ya. Kenapa? Karena harta ghanimah bagi nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW haram buat dimanfaatkan, harus dibakar. Kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, ghanimah halal, bahkan itu harta halal yang paling thayyib, yang paling bagus ya. Tapi itu bukan tujuannya, bukan tujuan kaum muslimin memerangi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, bukan tujuan mencari harta ghanimah. Cuman kalau pas dapat ya sudah, terima, itu haknya ya. Nggak mau terima juga nggak apa-apa. Orang Arab Badui datang kepada perang bersama Nabi ketika pembagian ghanimah ya, Rasul, "Loh, mana si Arab Badui ini? Kok nggak datang?" "Ya Rasul, udah pulang duluan dia ya Rasul." "Ya udah nih, berikan sama dia. Berikan sama dia, katakan hadhihi kismatullah.
Ini bagian dia dari harta ghanimah. Sampaikan itu harta ghanimah kepada Arab Badui, dikasihkan sama sahabat. Ini apaan kata Arab Badui? Hadhihi qismatun laka, ini jatah hak kamu dari ghanimah yang dibagikan Rasul. Kata Arab Baduinya, aku perang sama Nabi tuh nggak nyari kayak beginian. Ya kalau kamu nggak mau, kamu balik lagi ke Nabi, soalnya serahkan langsung kepada Rasul, sampaikan alasan kamu. Arab Badui tadi kemudian balik kepada Nabi, ya Rasul, laisa li hadhihi qataltu. Bukan untuk ini aku ikut berperang bersama Anda. Kata Rasul, terus kamu nyari apa? Aku tuh pengen ya Rasul perang sama Anda tuh. Aku ketusuk tombak dari sini, so tembus ke sini. Terus aku syahid. Ya udah nanti suatu waktu lah. Yang penting jelas ini bagian kamu ambil dulu. Terjadi peperangan lagi, itu Arab Badui ngikut lagi. Ketika kemudian selesai ngecek pasukan, didapati itu Arab Badui syahid persis seperti apa yang kemudian dia minta. Masya Allah ya. Lihat, itu kalau kondisi hari ini, wah itu terlalu Islam itu kayak gitu. Itu bahasanya Abdullah Sungkar ya, terlalu Islam. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala tujuannya jelas, li'ilahi kalimatillah. Maka sahabat nanya, ya Rasul, seseorang berperang untuk lantaran bela sukunya, seseorang berperang lantaran sajaah, kepahlawan, seseorang berperang lantaran macam-macam. Ya, siapa di antara mereka yang fi sabilillah? Rasul hanya memberikan batasan, man qatala li'ilahi kalimatillah fahuwa fi sabilillah, kama qala alaihi salatu wasallam. Siapa yang berperang tujuannya hanya satu, untuk menegakkan, untuk kemudian mendeklarasikan kalimat Allah Subhanahu, menyebarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dia fi sabilillah ya. Bukan tujuan yang lainnya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi, tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi dualisme diniyah ya. Kemudian penulis kemudian juga menyebutkan jihad juga tidak termasuk ke wilayah kebebasan manusia dalam berakidah ya. Tapi tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Allah dan untuk menjaga akidah umat dari faham-faham sesat ya. Maka bagian daripada jihad adalah membentengi akidah kaum muslimin, yang ini menjadi bagian tugas pokok para pemimpin. Tugas pokok pemerintah itu ya menjaga, membentengi akidah umat dari faham-faham sesat, bukan malah menumbuh suburkan, apalagi malah kemudian kok diundang-undang ya. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, itu beberapa faedah daripada disyariatkannya jihad, faedah daripada kenapa kemudian jihad itu harus disyariatkan secara bertahap, kondisional. Sekalipun ada yang mengatakan ketika turun surat At-Taubah maka seluruh tahapan-tahapan itu terhapus ya. Satu-satunya yang tersisa adalah ayat terakhir terkait dengan syariat jihad. Namun yang lebih mendekati roji, syariat jihad, tahapan-tahapan jihad itu tetap masih tetap masih berlaku sesuai dengan kondisi ya. Ketika kondisinya memungkinkan untuk melakukan perlawanan, maka syariat itu diberlakukan. Ketika tidak memungkinkan, ya sudah, bertahan, bersabar ya. Saudara-saudara muslim di Rohingya nggak memungkinkan untuk melakukan perlawanan, ya sudah, yang ada hanya bersabar ya. Adapun kemudian kaum muslim yang ada di tanah Gaza itu sudah terlalu panjang ya, sudah terlalu panjang. Dan kita dapatkan bumi Syam itu menjadi barometer Pak ya, terkait dengan keutamaan orang tanah Syam ya. Dalam ayat Allah juga menyebutkan barakna haulah, Allah berkahi sekelilingnya. Dalam hadis Rasul menyebutkan keberkahan juga terkait dengan tanah Syam. Bahkan Rasul bukan hanya sekedar geografinya, termasuk penduduknya ya. Maka antum melihat postingan-postingan tentang orang-orang Gaza, karena kan Syam itu kan dia teritorinya masuk Suriah, Lebanon ya, kemudian Palestina, kemudian Damaskus ya. Ini masuk dalam wilayah Syam. Yordan ya. Lihat karakter orangnya, mentalnya, kualitas keyakinannya Pak. Antum lihat anak-anak kecilnya aja kayak begitu loh Pak.
Anak-anak TK, SD-nya saja kayak begitu. Sebuah gambaran seorang anak yang kita nggak bisa nalar. Kenapa? Karena kita nggak menyaksikan anak-anak kita yang tinggal di negeri kita punya mental kayak gitu. Kita nggak pernah menyaksikan. Ya, kualitas anak-anak SD-nya, kualitas keyakinannya kepada Allah. Anak-anak TK-nya tuh, ya Allah ya Rob. Maka kemudian apa? Rasul menjadikan bumi Syam itu menjadi jantung dunia. Jantung dunia itu apa? Bukan cuma letak geografinya, penduduknya. Rasul meletakkan standar kebaikan akhlak manusia itu ada pada di Syam. Ketika rusak apabila rusak akhlak penduduk Syam, tidak ada lagi kebaikan dunia. Tidak ada lagi kebaikan pada manusia-manusia dunia, itu enggak ada. Tolok ukurnya ada penduduk Syam. Kalau penduduk Syam akhlaknya masih baik, maka harapan warga dunia masih baik itu ada. Cuman kalau penduduk Syam itu akhlaknya sudah rusak, nggak ada kebaikan bagi kehidupan dunia. Ya, bahkan dalam hadis yang lain kan Rasul kemudian menyebutkan laukanal iman tahta suraya. Seandainya keimanan itu menggantung di bintang suraya, tidak ada yang mampu menggapainya kecuali penduduk Syam. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya iman mereka. Maka wajar kalau kemudian kita mendapati kok anak-anak usia SD, anak-anak usia baru bisa ngomong gitu ya, lagi unyu-unyu, lagi lucu-lucunya. Dimana kalau di kita itu kan ya diajarin kalimat-kalimat, kadang juga ngajarinnya kalimat-kalimat semeraut, tapi mereka sudah kemudian lantang menyuarakan kebenaran, mereka sudah lantang kemudian menunjukkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu video-video macam kayak gitu banyak beredaran di medsos kita, Pak. Masya Allah. Coba kita ambil pelajaran dari situ. Bagaimana kualitas iman mereka. Apalagi orang tuanya. Loh, anak kecilnya aja kayak begitu, apalagi orang tuanya. Masya Allah ya. Orang tuanya kemudian anaknya syahid semua tuh. Ada berapa? 3 orang tuh ya. 3 orang masih, ya Allah, masih lucu-lucu sekali. Ya, anak-anak usia TK ke bawah lah, 5 tahun, 3 tahun, ada yang masih bayi juga, sama bapaknya digendong, dipeluk, dicium, udah meninggal dunia, tapi sama sekali nggak menetes air mata. Ya Rob, ya, sebuah gambaran yang menunjukkan betapa kuatnya hati mereka. Ini yang menjadikan orang-orang Barat itu bingung. Itu kalau musibah macam kayak gitu, kalau dikatakan musibah loh ya. Kalau kemudian insiden macam itu kok terjadi pada orang-orang Barat, ya Allah Pak, boro-boro ditinggal mati 16 saudara. Ditinggal mati 1 orang anak, stres Pak. Ya, tapi seorang perempuan, padahal kita tahu wanita itu kan lemah toh. Makanya kenapa kok wanita itu sama Rasul dilarang ziaratul kubur kan? Ya, apa kemudian faedahnya? Wanita itu umumnya lemah, dia nggak bisa kemudian menahan sisi kejiwaannya ketika kemudian ingat lagi saudaranya meninggal dunia, dikhawatirkan kemudian melakukan tindakan yang diharamkan ya, yaitu meraung atau meratapi mayit. Maka perempuan dilarang ziaratul kubur ya, seperti itu. Coba lihat ya, anak pemudi Gaza, 16 keluarganya, ada saudaranya, ada kemudian kerabatnya, termasuk orang tuanya, meninggal dunia semua. Tapi apa kalimat yang keluar? Fawallahi kami akan berjumpa. Saudara-saudaraku sudah syahid semuanya, mereka sudah dimuliakan sama Allah, dan aku bakal berjumpa bersama mereka. Aku juga bakal syahid juga berjumpa sama mereka. Nggak ada kalimat tangisan, nggak ada kemudian tetesan air di kelopak matanya. Coba bayangkan, apa yang nopang jiwa-jiwa mereka, coba bayangkan. Ini sesuatu yang kita nggak bisa, bukan kita ya, orang-orang Barat yang nggak bisa nalar apa ya, kekuatan apa yang kemudian menopang jiwa mereka sehingga mereka memiliki hati-hati yang kuat macam kayak gitu. Ya, satu-satunya hanya iman. Jawabannya hanya iman, nggak ada yang lainnya. Iman yang menjadikan mereka kuat, keyakinan mereka bahwasanya mereka di atas hak dan Allah bakal mengumpulkan mereka, itu sesuatu yang membuat mereka kuat. Ya, pesan saya terakhir, antum buka di YouTube podcast atau apa saya lupa. Pokoknya Ustadz Khalid Basalamah lah. Ucapan terima kasih Ustadz Khalid Basalamah terkait warga Gaza, karena warga Gaza mengajarkan kepada kita banyak hal ya.
Antum dengarkan, itu cukup apik. Pokoknya dalam podcast banyak yang bagus-bagus. Antum bisa lihat podcastnya Ustadz Salim Abu Fillah dalam podcastnya bersama Dr. Richard Lee. Itu akan membuka mata kita ya. Beliau ngerti betul kondisi ya, Ustadz Salim Abu Fillah ya. Beliau beberapa kali pernah kunjungan ya, berjumpa juga dengan petinggi-petinggi Hamas. Beliau dalam podcast itu menjelaskan bagaimana akhlaknya orang-orang Gaza ya, akhlaknya orang-orang Hamas, kemudian faktor yang menopang kemenangan Hamas ya, Masya Allah. Kemudian juga ada podcastnya Ustadz Felix Xiao ya. Itu betul-betul membuka mata kita yang kemudian mungkin selama ini tertutupi lah ya. Podcastnya Ar-Razi nggak usah diikutin ya, itu nggak ada nilainya sama sekali ya, nggak usah diikutin pokoknya kayak gitu lah ya. Rodok-rodok nyeleneh, bukan rodok lagi, emang nyeleneh, nggak ada ilmunya yang kemudian bisa kita dapat. Ustadz Felix Xiao, Ustadz Salim Abu Fillah itu Masya Allah itu apik-apik ya, antum bisa coba buka di YouTube-nya itu ya. Baik jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya, demikian mudah-mudahan kajian kita di pagi ini Allah berkahi, dan senantiasa kita tidak pernah lupa mendoakan saudara-saudara muslim kita dimanapun mereka berada agar Allah menurunkan kemenangan, terkhusus kaum muslimin yang hari ini sedang Allah uji. Sekalipun kemarin hari Jumat ya, hari Jumat itu resmi gencatan senjata ya, resmi gencatan senjata. Cuman berita yang beredar baru beberapa jam Israel nyerang lagi. Itu udah dari dulunya macam kayak begitu Pak ya. Yang namanya Yahudi itu pengkhianat. Maka kenapa Ustadz Lebat kemarin kan nyatakan ya, terkait kemudian beliau menyampaikan ya, dua obatnya gitu kan, satu diplomasi, satu perang. Kalau diplomasi bakal dibohongin mulu mesti. Lalu kondisi kayak begini dibohongin lagi, karena memang sudah karakternya Yahudi itu pengkhianat terus ya, mengkhianati perjanjian dari zaman nabinya saya, nabi loh ya, nabinya saja dikhianatin, apalagi kita orang biasa, kita bukan nabi ya bakal dikhianat. Jelas-jelas Rasul Muhammad SAW itu mereka tahu Muhammad itu nabi, itu saja dikhianatin, bahkan kemudian pengen ditimpa batu, apalagi kita manusia biasa ya. Karena kitab yang mereka pakai itu kitab Talmud ya. Ustadz Matahari sudah jelaskan ya, dalam kitab Talmud selain ras Yahudi itu binatang. Itu yang mereka tekankan. Selain Yahudi itu binatang. Nah, kalau sama binatang itu udah ngapain sama binatang kok. Kita dianggap binatang masalahnya, sehingga mereka nggak akan pernah menghargai nyawa kita ya. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita nggak pernah berhenti mendoakan mereka, semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka, menguatkan tapak kaki mereka ya, dan menerima syuhada mereka. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.